Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksani dari SMP Negeri 2 Pangenan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon, dengan fasilitator Dr. Anda Amalia Sunarti MA dan pengajar praktik Bapak Makmun MBD. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.3 dengan tema visi guru penggerak. Bagaimana model manajemen perubahan inquiry apresiatif atau IA Bagja. Tujuan pembelajaran: satu calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. IA atau inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil dan pelajari. B. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana. A. Ambil eksekusi. Nah, visi guru penggerak kali ini bagi saya adalah mewujudkan murid yang religius, berprestasi, kreatif, dan inovatif. Bagaimana dalam pemaparannya komponen visi ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada religius, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berprestasi, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri. Yang terakhir ada kreatif dan inovatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi kreatif. Kalimat prakarsa perubahan diri bagi saya sendiri, yaitu meningkatkan kreativitas murid melalui media Canva. Tahapan bagja berdasarkan perubahannya. Yang pertama ada B, buat pertanyaan utama atau define. Yang pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas murid melalui pembuatan media Canva. Tindakannya: 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru dalam persamaan persepsi tentang manfaat media Canva dalam peningkatan kreativitas murid. Yang kedua, melakukan observasi untuk mengetahui keterampilan digital murid. Yang kedua ada A, ambil pelajaran atau biasa dikenal dengan discover. Pertanyaannya adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah membuat media Canva untuk peningkatan kreativitas murid. Yang kedua, sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan media Canva. Yang ketiga, situasi belajar apa yang dapat diimplementasikan dalam media Canva. Yang keempat, keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya untuk mewujudkan penggunaan media Canva. Tindakannya: mencari referensi terkait media pembelajaran digital sesuai kodrat zamannya. Berkolaborasi, yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru dalam pengembangan media digital, khususnya dalam penggunaan media Canva. Yang ketiga, sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran. Ada G atau G, gali mimpi, yang biasa dikenal dengan dreams. Pertanyaannya, apa saja hal baru yang dapat terjadi apabila penggunaan Canva digital
diterapkan dengan baik dalam meningkatkan kreativitas murid. Yang kedua, bagaimana peningkatan kreativitas murid dalam mengeksplorasi diri dengan pembuatan media digital melalui Canva. Yang ketiga, sejauh mana perbandingan kreativitas murid setelah menggunakan Canva untuk media pembelajaran. Tindakannya, membuat lembar pengamatan observasi sikap murid dalam proses pembuatan media digital dengan Canva. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan atau wawancara kepada murid tentang hal-hal baru yang menarik saat melakukan pembuatan media dengan Canva. Yang ketiga, merancang analisis perbandingan kreativitas murid sebelum dan sesudah melakukan penggunaan media melalui Canva. Yang selanjutnya adalah J atau J, jabarkan rencana desain. Pertanyaannya, 1. Apa langkah yang dilakukan kepada murid dalam upaya pembuatan media digital melalui Canva? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan media Canva? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembuatan media digital melalui Canva? Yang keempat, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan penggunaan media Canva? Tindakannya, yang pertama, mengenalkan manfaat Canva untuk pembelajaran. Yang kedua, dalam pembuatan Canva dilaksanakan setiap akhir bab. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru dalam pengembangan pemanfaatan media Canva. Yang keempat, merancang daftar tabel kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembuatan tugas dengan media Canva. Yang terakhir ada A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam pembuatan media pembelajaran dengan Canva? Yang kedua, apa saja tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota yang terlibat? Yang ketiga, siapa yang monitoring keberhasilan penerapan media Canva untuk pembelajaran? Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab dari berkelanjutan pembuatan media dengan Canva? Kemudian yang tindakannya yang pertama adalah menyusun tim pengembang pemanfaatan media Canva. Yang kedua, mendeskripsikan tupoksi masing-masing anggota tim pengembang media pembelajaran dengan Canva. Yang ketiga, melibatkan stakeholder dalam upaya pengawasan, monitoring, dan keberlanjutan pengembangan media pembelajaran dengan Canva. Yang keempat, ada tim pengembang selalu mengevaluasi keberlanjutan konten. Mungkin itu saja tugas modul demonstrasi kontekstual 1.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.